Halo para critical thinker. Ketemu lagi bersama Roy Biantoro. Kali ini gue akan ngebahas tentang 11E yang harus dimiliki oleh seorang public speaker. Gue nggak akan ngebahas tentang 3E doang, tapi gue punya 11E yang harus rekan-rekan miliki. Hari ini gue akan ngebahas 4 dulu tentang materi yang harus dimiliki oleh seorang pembicara atau public speaker. Apa aja kita tonton setelah intro berikut ini. Dari 4E yang harus dimiliki oleh seorang public speaker, yang pertama adalah educate. Oke? Pada saat kita menjelaskan sebuah materi, itu pasti harus kita mengedukasi. Kita harus mengajarkan ilmu yang baru. Kita harus memberikan sesuatu yang baru. Tugas kita adalah mengajarkan sesuatu yang baru. Pastikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ini akan menjadi sangat menarik kalau misalnya mereka merasa bahwa wow, materi yang rekan-rekan ajarkan adalah sesuatu materi yang baru saya dengar nih. Wow, materi ini ternyata materi yang seharusnya saya pelajari sejak lama. Dengan kita mengajarkan sebuah materi yang baru, maka para audiens atau penonton kita akan sangat bersemangat dan tertarik terhadap apa yang kita ajarkan. Kalau rekan-rekan hanya menjelaskan sesuatu yang sudah kuno dan para audiens ternyata sudah mengerti tentang apa yang rekan-rekan ajarkan, maka hal tersebut akan menjadi percuma dan tentu saja pasti boring. Oke, jadi yang pertama, rekan-rekan harus mengeducate. Pastikan itu sebuah hal yang baru dan mengedukasi audiens yang menontonnya. Yang kedua, dari 4 hal yang harus dimiliki dalam materi seorang public speaker, yaitu explain. Tugas rekan-rekan bukan hanya sekedar memberikan sebuah definisi atau arti, tetapi rekan-rekan harus menjelaskan hingga detil-detil apa yang rekan-rekan ingin jelaskan. Kalau misalnya rekan-rekan adalah ahli dalam bidang kedokteran misalnya, pastikan rekan-rekan bisa menjelaskan sampai hal-hal yang detil. Pastikan rekan-rekan memiliki ilmu yang mendalam. Oleh karena itu, rekan-rekan harus paham terhadap materinya rekan-rekan ya. Pada saat nanti ada sesi tanya jawab, maka rekan-rekan harus bisa menjelaskan secara detil dan membuat para audiens juga paham terhadap materinya kita. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa explain, gak hanya educate, memberikan suatu hal yang baru, membuat suatu yang menarik gitu ya, menjelaskan suatu yang menarik, tapi teman-teman bisa menjelaskan hingga detil, menjelaskan hingga orang lain paham. Sekarang gimana caranya kalau teman-teman bisa paham, kalau teman-teman sendiri nggak paham dengan materinya teman-teman, benar nggak? Oke, jadi yang kedua adalah explain. Yang ketiga adalah evoke atau membangkitkan. Membangkitkan apa? Membangkitkan rasa ingin tahu dari audiens. Kenapa? Kalau audiens itu kembali tidak tertarik terhadap materi kita, maka tujuan kita dalam presentasi itu akan menjadi sia-sia. Karena kita ingin supaya audiens kita paham, supaya audiens itu mendapatkan edukasi dari apa yang kita ajarkan. Oleh karena itu, teman-teman harus membangkitkan rasa penasaran, membangkitkan rasa keingintahuan yang lebih mendalam. Jangan ceritakan hal-hal yang sepele atau hal-hal yang semua orang juga udah tahu. Oleh karena itu, pada saat kita bisa membangkitkan rasa ingin tahu mereka, nanti pada saat sesi tanya jawab, itu pasti akan ramai. Dan biasanya sesi tanya jawab itu akan membangkitkan engagement dengan audiens. Nah, apabila kita memiliki engagement dengan audiens, tentu kita akan dikenang oleh para audiens kita. Mereka akan menjadi follower kita. Mereka akan selalu ingat tentang apa pesan-pesan kita ini sampaikan kepada audiens. Oleh karena itu, pastikan apa yang kita ajarkan, materi kita membangkitkan rasa ingin tahu dan membangkitkan rasa penasaran. Yang keempat adalah encourage atau menyemangati. Nah, teman-teman gini, pada saat kita presentasi, kita itu nggak cuman sekedar cerita, tapi biarkan rekan-rekan pada saat kita presentasi ini, para audiens bisa mendapatkan semangat dari apa yang kita ajarkan.
kita mengajarkan sesuatu yang baru, kita mengajarkan mereka untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, kita harus menyemangati mereka untuk merubah atau menjadi seorang yang lebih baik. Karena materi kita pasti adalah suatu materi yang bermanfaat, bukan? Karena itu, rekan-rekan bukan hanya menjadi seorang pembicara, rekan-rekan harus bisa menjadi seorang motivator yang menginspirasi, yang menyemangati para audiens sehingga mereka bersemangat untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Sehingga mereka juga bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk menjadi lebih baik. Yang pertama adalah educate. Rekan-rekan harus bisa memberikan pemahaman yang baru tentang suatu hal yang menarik. Yang kedua adalah explain, di mana rekan-rekan harus bisa menjelaskan lebih dalam lagi, di mana audiens juga akan bisa lebih paham kalau rekan-rekan memiliki pemahaman yang dalam. Yang ketiga adalah evoke, di mana rekan-rekan bisa membangkitkan rasa ingin tahu, di mana membuat para audiens ingin mengerti lebih dalam dari materi yang rekan-rekan bagikan. Dan yang keempat adalah encourage, di mana kita harus bisa menyemangati mereka untuk berubah hidupnya menjadi lebih baik, mengajarkan sesuatu yang berguna bagi mereka. Oleh karena itu, rekan-rekan, saya memiliki 7E lagi, di mana 7E itu akan melengkapi rangkaian 11E yang teman-teman harus miliki sebagai seorang pembicara. Penasaran? Teman-teman bisa subscribe dan tekan tombol like apabila teman-teman penasaran dengan materi yang tentang public speaking ini. Saya pun memiliki kursus secara online maupun offline. Dengan klik link di bawah, saya dan teman-teman akan mengajarkan tentang teknik tarik public speaking. Saya dan para rekan-rekan pembicara akan mengajarkan tentang teknik tarik public speaking yang sudah kami praktekkan. Oke, klik tombol di bawah dan sampai ketemu di kelas offline maupun online selanjutnya. Sampai ketemu.